Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati kaum muslimin muslimat di mana saja berada, terutama sahabat infak. Alhamdulillah pada sore hari ini kami dari Bank Infak Masjid Islam Center Batu Salam Selawi Tegal mendapatkan kehormatan untuk dapat mengisi kajian sore menjelang berbuka puasa. Maka untuk itu sudah sepantasnya dan seharusnya kita memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, termasuk pada sore hari ini kita diberikan nikmat sehat untuk bisa mengikuti kajian menjelang berbuka puasa pada sore hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua ke jalan yang lurus dan kita menjadi sebagian dari umatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kami atas nama pengurus Bank Infak Masjid Islam Center Batu Salam sekali lagi mengucapkan terima kasih dan memperkenalkan bahwa kepengurusan di Masjid Islam Center di bawah pembimbing atau pembina Ibu Hajah Siti Thayyibah SAG, kemudian Ketua Bapak Solihin SIP, Sekretaris saya sendiri Mujahid, dan Bendahara Bapak Bambang Ridhutuko Sarjana Ekonomi. Alhamdulillah Bank Infak Islam Center Batu Salam telah diresmikan oleh Pak Sandiaga Uno pada 25 Januari 2020, sudah setahun lebih yang lalu, dan alhamdulillah pada saat ini tetap berjalan terus, berkembang dengan pesat, kegiatan-kegiatan terus kita lakukan. Untuk kali ini di bulan Ramadan, sahabat infak Masjid Islam Center Batu Salam mengadakan bazar yang insya Allah selama bulan Ramadan. Kemudian di sore hari, sahabat infak Masjid Islam Center telah menyiapkan 100 dus iftar untuk jamaah masjid, dan insya Allah nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan akan disiapkan makan sahur. Ini di antara kegiatan dari sahabat infak untuk kegiatan pada Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya bisa dilanjutkan dan mungkin akan lebih baik lagi. Perlu diketahui bahwa Bank Infak Masjid Islam Center Batu Salam ini sementara anggotanya belum begitu banyak, kami masih terus mencari dan mencari, terutama pengumpulan modal dan sekaligus untuk mencari sahabat infak yang baru, dan sampai hari ini baru ada 6 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang dengan berbagai kegiatan dari penggunaan pinjaman dari bank infak yang telah diberikan. Dan alhamdulillah untuk pengembalian lancar, kemudian juga kegiatan kajian edukasi juga berjalan dengan lancar, termasuk di kajian pada hari Sabtu kami gabung dengan jamaah dari Masjid Islam Center. Setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi kami siapkan nasi bungkus sebanyak 100 bungkus. Alhamdulillah juga masih berjalan dengan lancar. Kami juga bekerja sama dengan
para pedagang di pasar untuk bersedekah, dan kami kelola dengan semampu kami, dan sampai hari ini tetap berjalan dengan baik. Walaupun dalam suasana pandemi kami tetap melaksanakan prokes sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kegiatan dari Bank Infak Masjid Islamic Center Baitul Salam ini juga membina para pedagang kecil, terutama yang membutuhkan modal, tentunya modal kecil yang tanpa bunga, dan kami mencoba untuk membiayai atau memberikan modal, dan selagi alhamdulillah sampai hari ini bisa berjalan dengan lancar sehingga pinjaman bisa terus meningkat dan meningkat, dan kami pun juga telah mencoba untuk mencari tambahan modal walaupun mungkin sementara karena dalam kondisi pandemi tidak seperti yang kami harapkan, namun alhamdulillah juga tetap ada tambahan untuk diberikan kepada para pedagang untuk memberikan modal kepada mereka. Kami mohon doa untuk Bank Infak Masjid Islamic Center Baitul Salam Slawi ini mudah-mudahan bisa terus eksis dan mudah-mudahan terus bisa meningkat, dan karena kebetulan kami juga ditunjuk sebagai perwakilan, maka kami telah mencoba untuk membuka cabang-cabang yang lain. Di antaranya kami telah membuka cabang di Yogyakarta, dan juga kami telah mencoba merambah ke Jawa Timur, yaitu di Trenggalek. Mudah-mudahan nanti rencana ini akan merambah lagi ke Cilacap, dan insya Allah nanti bisa terus berlanjut karena kami yang telah ditunjuk sebagai perwakilan tentunya juga harus mengemban amanah bagaimana agar Bank ini terus berkembang dan terus dapat membantu para pedagang kecil yang sementara ini banyak terjerat riba dengan pinjaman-pinjaman yang memakai pengembalian dengan riba atau dengan mengembalikan jumlah yang lebih besar. Ini kita coba untuk pangkas, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan para pedagang-pedagang ini terlepas dari rentenir, bisa lepas dari riba, dan dagangannya bisa laku dengan lancar, kemudian juga apa yang diperoleh pun juga tidak terkena dengan riba lagi, sehingga bisa untuk melaksanakan syariat Islam, termasuk dalam hal ini adalah berkait dengan pendapatan atau dalam ini berkait dengan keuangan. Karena nampaknya kalau kita kaji kembali berkait dengan riba yang sangat begitu dahsyat azabnya, maka kita harapkan mari kita coba untuk sedikit demi sedikit menghilangkan riba, terutama mereka-mereka yang harus mencari pinjaman, sementara pinjaman-pinjaman yang ada harus mengembalikan dengan tambahan-tambahan yang cukup menyengsarakan. Dan alhamdulillah dengan adanya Bank Infak ini, mereka para pedagang sedikit terselamatkan untuk dapat menjalankan perdagangannya dengan menghindarkan dari riba. Kemudian juga Bank Infak Masjid Islamic Baitul Salam ini sekali lagi akan terus melaksanakan visi dan misi. Mudah-mudahan sekali lagi mohon doanya untuk bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Ini dari pengurus, lagi mohon maaf atas kekurangannya, dan waktu selanjutnya sesuai dengan susunan acara, maka sepenuhnya waktu kami serahkan kepada pengisi pada sore hari ini, yaitu Ustadz
Amiruddin Jamal SH. Mudah-mudahan nanti bisa kita ikuti dengan baik dan juga dapat diikuti kuisnya dan dapat ditebak dengan benar. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan kami, dan kepada Ustadz Amirul Jamal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Kepada seluruh jajaran pengurus Bank Infak yang kami hormati, kaum muslimin, kaum muslimat, hafizakumullah. Di awal marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebuah ungkapan yang berangkat dari sebuah kesadaran diri sebagai orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang telah menciptakan kita semuanya, tidak sekedar memberikan kenikmatan kehidupan, tidak cuma memberikan kesehatan yang memadai atau mencukupi kita dengan rizkinya, tapi sungguh Allah Azza wa Jalla memberikan yang tidak Allah berikan kepada semua manusia, tetapi Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah kehendaki, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan hidayah, kenikmatan persaudaraan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil akhir. Kaum muslimin, hafizakumullah. Di dalam kitab yang disampaikan Ibnu Qayyim, Ighatsatul Lahfan, dia menyampaikan bahwa tentang persoalan hati yang memungkinkan itu ada pada diri kita. Beliau menyampaikan bahwa ada di antara hati-hati yang kemudian Allah berikan, yang itu merupakan karunia terbesar yang tidak Allah berikan kepada setiap makhluknya kecuali kepada manusia. Tetapi kemudian di posisi manakah kita? Hati yang kemudian Allah berikan sebagai karunia terindah, karunia yang sangat mahal, karunia yang sangat besar. Apakah kita memiliki hati yang sehat? Apakah kita memiliki hati yang sakit? Bahkan boleh jadi naudzubillah min dzalik, justru hati yang ada pada diri kita adalah hati yang mati. Mungkin ketiga hal ini yang memungkinkan ada pada diri kita secara umum adalah sangat mungkin Allah memberikan kepada kita hati yang sehat. Tapi yang kemudian perlu kita lakukan bahwa sesungguhnya orang sehat pun tetap harus melakukan sesuatu sebagaimana yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hatinya sakit. Maka kemudian Ibnu Qayyim menyampaikan ada beberapa hal yang harusnya dilakukan bagi orang-orang yang mengalami sakit. Sebagaimana tubuh, maka dia perlu memulihkan kembali kesehatannya. Meskipun itu sesungguhnya adalah bagian yang juga dilakukan bagi orang-orang yang diberikan kesehatan. Apa saja yang kemudian bisa mengembalikan imunitas hati kita agar kembali sehat? Yang pertama kemudian beliau menyampaikan adalah ketika kita mau berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpulnya dengan mereka tentu tidak sekedar kemudian kita merapatkan tempat duduk kita, menempatkan posisi fisik kita itu bersama dengan mereka, atau kemudian berbicara dan mengobrol sesuatu yang kemudian secara umum banyak orang lakukan. Tapi tentu suasana akan berbeda. Cita rasa yang kemudian dirasakan oleh orang-orang ketika bersama dengan orang-orang yang beriman
orang-orang yang soleh. Karena mereka adalah orang-orang yang hidupnya senantiasa berorientasi tertuju kepada akhirat. Maka keadaan mereka lah yang kemudian akan menjadi sebuah magnet, dan pasti mereka juga akan membersamai dan mengajak orang-orang yang di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama dalam menuju kebahagiaan di akhirat. Salah satu di antara kalimat yang pernah disampaikan oleh Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwa betapa pentingnya saat kita mau berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Beliau mengatakan, man jalasa ma'as salihin. Barang siapa yang mau berkumpul dengan orang-orang yang soleh, zadahullahu rohiba fita'ah. Maka Allah akan menambahkan kepadanya rasa cinta di dalam ketaatan. Maka salah satu di antara yang kemudian harus kita temukan ketika kemudian kita merasa kita memiliki komunitas-komunitas dengan orang-orang yang soleh. Tapi pertanyaannya adalah, kebersamaan dengan mereka, apakah mampu melahirkan rasa cinta? Kita menemukan kenikmatan di dalam menjalani ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa salah satu di antara untuk mengembalikan kesehatan hati kita, dan itu sekali lagi bahwa orang-orang yang sehat hatinya pun tentu akan melakukan yang sama, adalah ketika kita mau bermajlis ilmu, ketika kita mau dan merasa haus dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fungsi ilmu yang merupakan datang dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti sebuah hujan yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah. Masaluma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaisil kasir asaba arba. Rasulullah menyampaikan bahwa perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW itu seperti sebuah hujan, seperti hujan yang kemudian turun memberikan manfaat yang membasahi. Maka begitulah ilmu yang kemudian ketika kita cari, maka tujuannya bukan sekedar memperbanyak perbendaharaan pengetahuan, tetapi sesungguhnya ilmu itu adalah mampu membasahi, menggemburkan, sampai pada tingkatkan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat. Bahkan di dalam hadis itu pun Rasulullah menyampaikan bahwa keadaan tanah sebagaimana keadaan hati manusia dengan ilmu yang Allah dapat berikan kepada kita. Rasulullah menyampaikan ada tanah yang disebut dengan naqiyah, yaitu tanah yang tidak saja bisa menyerap, tetapi dengan izin Allah mampu menumbuhkan tanaman-tanaman dan rumpuhan yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan itu adalah bagian dari hati kita, bahwa setiap ada wahyu yang Allah sampaikan, ketika ada kemudian tuntunan dari Rasulullah SAW yang kemudian dibacakan kepada kita, maka bukan sekedar masuk ke dalam telinga, tetapi kemudian masuk dalam relung hati setiap diri kita, dan dari situ kemudian akan melahirkan bentuk kecintaan terhadap ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah tanah yang kemudian digambarkan hati manusia seperti ajandib. Tanah itu memang tidak bisa menyerap air yang Allah turunkan, tetapi dia mampu mengenangkan, sehingga genangan air itu bisa diambil manfaatnya bagi setiap manusia maupun makhluk yang lain. Dan yang ketiga, Rasulullah menggambarkan hati kita itu seperti tanah qiyan yang kemudian tidak bisa menyerap, sekaligus juga tidak mampu mengenangkan. Dan mudah-mudahan itu bukan hati kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, hafizakumullah. Disitulah kemudian kita mengetahui bahwa sesungguhnya salah satu di antara yang mampu memulihkan kesehatan hati kita adalah ketika kita mau dan merasa haus dengan ilmu. Karena itulah kemudian yang akan menjadikan kita terbasahi oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari situlah kemudian kita akan tahu bagaimana seorang mukmin itu harus mampu berbuat semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah. Yang ketiga, bahwa yang harus dilakukan bagi setiap orang ketika ingin memulihkan kembali kesehatan dari sakit hatinya itu adalah ketika dia mau berinteraksi dengan Al-Quran. Kaum muslimin hafizakumullah, menjadi sebuah pertanyaan dan koreksi buat kita semuanya, menjadi sebuah muhasabah yang besar bagi kita.
Sejauh mana kemudian kita menempatkan Al-Quran itu sesungguhnya ada di hati kita. Dalam urusan makan saja, orang begitu rupa untuk sekedar ingin menjaga stamina tubuhnya itu. Dia menentukan, memilih mana makanan-makanan yang kemudian tidak saja tidak berbahaya bagi kesehatannya, tetapi juga memberikan kebaikan di dalam proses tumbuh tubuhnya. Maka mestinya begitulah cita rasa kita. Bahkan harusnya lebih. Kita lihat hadirin, sangat berbeda kemudian antara makanan yang kita sukai, apapun bentuk dan namanya, dibandingkan kemudian ma'dubatullah, hidangan yang Allah berikan di dalam Al-Quran itu. Seenak apapun, selezat apapun rasa sebuah makanan itu, kalau itu dikonsumsi secara terus-menerus, pasti akan menimbulkan kebosanan. Bahkan kalau itu dikonsumsi secara berlebihan, maka dampaknya justru bisa mematikan. Tapi tidak dengan Al-Quranul Karim, yang itu merupakan sebuah hidangan istimewa yang Allah berikan. Tidak saja kemudian tidak membosankan, tetapi jangankan suratnya, jangankan ayat-ayatnya, jangankan kalimatnya, setiap hurufnya juga mengandung keajaiban dan kemujizatan. Maka kemudian di sebuah pertanyaan buat kita, sejauh mana sesungguhnya kita menempatkan Al-Quran dalam kehidupan kita? Dan menjadi sebuah pertanyaan kembali, lalu seberapa banyak sesungguhnya kita itu harus membaca Al-Quran? Maka kemudian para ahli ilmu memberikan sebuah bimbingan yang sangat baik kepada kita, bahwa ukurannya bukan banyaknya, ukurannya bukan semata-mata seberapa banyak ayat yang dibaca, tetapi sebesar apa kenikmatan yang ingin kita raih ketika kita membaca Al-Quran, maka sebesar itu pula rasa yang kemudian mendekatkan kita dengan Al-Quran. Sahabat Utsman pernah memberikan sebuah kalimat yang sangat mahal. Beliau mengatakan, "Law taharat qulubuna lama sabiat min kalami rabbina." Kalau orang hatinya itu sehat, maka tidak akan pernah ada rasa bosan untuk kemudian dia membaca kalam Allah. Ini menjadi sebuah peringatan buat kita sekaligus muhasabah. Seberapa banyak kemudian mata kita itu memancangkan pandangnya, memfokuskan pandangannya dengan mushaf, meskipun tidak cukup dengan membaca, tetapi itu sebagai proses awal sampai akhirnya kemudian kita mau mentadaburi, menghayati. Pada klimaksnya adalah kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, Ibnu Qayyim kemudian menyampaikan di antara cara agar kemudian hati kita kembali sehat. Bahkan ini sekaligus menjadi juga amalan orang-orang yang harusnya dilakukan ketika mereka juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan hati, adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah memberikan satu panduan kepada kita hadirin. Aksiru zakiru hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat yang memutuskan kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Bahkan Rasulullah SAW kemudian mengukur sesungguhnya kecerdasan manusia itu bukan semata-mata karena ilmunya, tapi kecerdasan manusia itu sesungguhnya terletak ketika orientasi kehidupannya, hatinya memikirkan tentang akhir hayatnya, saat harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, hafizakumullah. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan 4 hal yang merupakan nasihat disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjadi sebuah nasihat yang bisa kita lakukan terlebih di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan bimbingannya dan kita akan menjadi orang-orang yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat hafizakumullah, di akhir sebelumnya kami sampaikan mohon maaf jika ada keterbatasan, kekurangan. Dan marilah kita akhiri acara ini dengan menengadahkan tangan, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujib. Amin. Wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani Amin. wa la tablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana qul li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hasibna hisaban yasira. Rabbana hasibna hisaban hasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.